Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI Elsade Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali kita menikmati kebenaran firman-Nya. Sebelum kita akan membahas kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan ucapkan revival. Ini terus kita perkatakan menjadi doa kita semua. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus yang menolong kita semuanya. Renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Sekuat Tenaga. Kita buka bersama Alkitab kita dalam Amsal 31 ayat 17. Sekali lagi Amsal 31 ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jika kita melihat judul perikop dari ayat ini, memang yang akan kita temukan dalam perikop ini adalah pembahasan mengenai istri yang cakap. Seperti apa istri yang cakap itu, atau bagaimana ciri-cirinya, apa saja perbuatannya, seperti apa sikapnya, dan lain sebagainya. Bagi kaum pria mungkin berpikir bahwa ayat ini tidak ditujukan bagi mereka. Ya, begitu juga dengan wanita yang belum menikah. Banyak yang mengira ayat ini adalah untuk wanita yang sudah menjadi seorang istri saja, ya. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ayat ini juga ditujukan kepada siapa saja. Siapa saja yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi umat-umat Allah tanpa dibatasi oleh jenis kelamin ataupun status hubungan. Nah, mengapa? Karena di dalam kitab ini pun ya menjelaskan memang adalah seorang istri, dan kita perlu mengetahui bahwa kita ini pun adalah mempelai wanitanya Allah yang suatu saat nanti kita akan masuk dalam perjamuan perkawinan bersama dengan Allah, bersama dengan anak domba Allah yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, sama seperti Amsal 31 ini yang menuliskan seperti apa istri yang cakap itu, maka kita pun dapat mempelajari serta mempraktekkan ayat ini supaya kita pun dapat menjadi mempelai wanitanya Kristus yang cakap. Ya, dan cakap kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian yang pertama, sanggup melakukan sesuatu atau memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu. Kemudian mempunyai kemahiran atau kepandaian untuk mengerjakan sesuatu. Nah, tentunya Allah akan senang dan sangat berkenan jika kita menjadi mempelai wanitanya yang cakap, yang dapat melakukan sesuatu, yang mempunyai kemahiran, kepandaian dalam mengerjakan sesuatu. Nah, di ayat 17 dalam Amsal 31 ini, Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menuliskan seorang yang disebut cakap adalah mereka yang menyiapkan dirinya untuk bekerja sekuat tenaga dalam melakukan apapun. Melakukan hal yang baik dan benar tentunya, yaitu yang diinginkan dan dikenan oleh Tuhan. Amsal 31 ayat 17 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, ia menyiapkan dirinya untuk bekerja sekuat tenaga. Itu bunyi ayat tersebut. Hal ini juga tentunya sesuai dengan firman Tuhan yang lain yang terdapat di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 bagian A. Firman Tuhan di sana berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita semua umat-umatnya Tuhan harus menjadi mempelai wanita Kristus yang menyiapkan diri untuk bekerja sekuat tenaga dalam melakukan hal-hal yang baik dan benar. Bekerja sekuat tenaga di dalam apa? Yang pertama, di dalam melayani. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai ayat 11 demikian firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Di sini Tuhan Yesus telah berfirman, ya bagaimana kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Jika kita dapat melayani, kita harus melayani. Dan Tuhan Yesus pun telah berfirman juga di dalam Lukas 22 ayat 27. Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan.
Dan kita sebagai pengikut-pengikut Yesus, maka kita juga harus melayani. Sama seperti Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kita sebagai seorang pelayan. Yang terutama tentunya kita harus melayani Tuhan dan juga melayani sesama kita. Dan saat melayani inilah kita harus bekerja dengan sekuat tenaga kita. Saat kita dipercayakan untuk melayani pelayanan altar, kita sebagai singer, WL, pemain musik ketika ada waktu latihan dengan tekun dan dengan serius. WL siapkan lagu dengan baik yang kemudian bisa dapat memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan. Kemudian para singer memberikan suara yang terbaik ketika bernyanyi. Kalau mungkin merasa suara masih kurang maksimal, latihan terus. Minta Tuhan juga tolong supaya kita bisa mengeluarkan suara yang terindah bagi Tuhan. Kemudian pemusik membuat aransemen, memainkan instrumen dengan benar, dengan sepenuh hati, tidak asal-asalan. Kemudian benar-benar minta hikmat Tuhan untuk melakukannya. Dan ataupun bagi Bapak Ibu semua saat dipercayakan untuk melayani sebagai penyambut jemaat, ya, kita harus rela datang awal pulang akhir, ya. Rela berdiri mungkin sepanjang ibadah atau sepanjang menyambut jemaat. Rela tidak mendapat duduk ketika gereja mungkin sedang penuh, ataupun memberikan sambutan yang hangat, ramah kepada siapa saja yang datang beribadah tanpa membeda-bedakan orang. Atau ketika kita juga sedang dalam pelayanan besuk, ya, sukacita, kita semangat, kita tulus hati mendatangi ke rumah-rumah jemaat dimanapun mereka berada. Meskipun medannya susah mungkin atau jaraknya jauh sekalipun, tapi kita kerjakan dengan sekuat tenaga kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini adalah bagaimana kita bekerja sekuat tenaga di dalam melayani, baik dalam pelayan di dalam rumah Tuhan ataupun juga pelayanan bagi setiap sesama umat Tuhan di luar sana. Nah, itu hal yang pertama. Kemudian yang kedua, bekerja sekuat tenaga di dalam melakukan firman Tuhan. Mazmur 40 ayat 9 dalam terjemahan Alkitab yang terbuka, di sana dikatakan, aku senang melakukan kehendak-Mu ya Allahku, hukum-Mu ada di antara bagian dalam tubuhku. Seperti dalam ayat tadi, kita harus bekerja dengan sekuat tenaga dalam melakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan itu dengan segenap hati kita, dengan segenap hidup kita, dengan segenap diri kita, dan dengan segenap tubuh kita. Saat kita dilibatkan dalam sebuah pelayanan, kemudian kita lakukan itu dengan segenap hati. Kita tidak kemudian bersungut-sungut, apalagi sampai menolak. Ya. Kemudian kita juga mau melibatkan diri dalam kegiatan apapun di gereja. Meskipun tubuh pasti akan sangat lelah. Apalagi jika sebelumnya kita sudah harus bekerja terlebih dahulu, ataupun kita sedang ada aktivitas, kita sedang melakukan perjalanan. Tapi sorenya ternyata ada ibadah, ada kegiatan gereja, dan kita mau memberi diri kita untuk melayani Tuhan. Atau para pelayan-pelayan yang sepanjang hari sudah bekerja, tapi sudah di malam hari kemudian ada latihan, apalagi ini sedang menyambut perayaan Natal, banyak latihan-latihan akan dilakukan dan butuh waktu yang lama dan tubuh pun sudah lelah karena bekerja, tapi kita mau melakukannya dengan sepenuh hati kita, dengan segenap tubuh kita, yaitu adalah salah satu kita melakukan firman Tuhan dengan sekuat tenaga, bekerja dengan sekuat tenaga. Kalau Bapak Ibu mungkin ada masalah, sedang dalam pergumulan, tetapi tetap setia melayani dan mau beribadah kepada Tuhan. Ya, walaupun rasanya sedang sedih, sedang terpukul, tapi dengan tetap sukacita membawa diri kepada Tuhan beribadah. Nah, itu juga adalah bagaimana kita bekerja sekuat tenaga dalam melakukan firman Tuhan. Ataupun juga Bapak Ibu kita memberikan persembahan, memberikan perpuluhan kepada Tuhan dengan sukacita, dengan tulus hati. Walaupun sesungguhnya keadaan ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Ya, itu pun juga adalah bagaimana kita bekerja dengan sekuat tenaga di dalam melakukan firman Tuhan. Nah, tentunya Bapak Ibu hal-hal tadi yang kita sudah bahas bersama, jika kita lakukan dalam kehidupan kita, itu Tuhan akan sangat berkenan, Tuhan akan sangat senang atas kehidupan kita. Nah, mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari renungan firman Tuhan ini kita belajar sebagai umat-umat Tuhan, kita harus menjadi mempelai wanita Kristus yang cakap, yaitu yang dapat bekerja dengan sekuat tenaga,
baik dalam melayani Tuhan, melayani sesama umat Tuhan, ataupun juga di dalam melakukan firman Tuhan. Kita kerjakan dengan sekuat tenaga, dan tentunya kita minta kekuatan itu daripada Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kekuatannya yang tidak terbatas bagi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui renungan firman Tuhan hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akhiri renungan ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kami untuk kami mempersiapkan diri kami menjadi mempelai wanita Kristus yang cakap, yang bekerja dengan sekuat tenaga dalam melayani Tuhan, melayani sesama, dan juga di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari, kami semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah keluarga GPD LSAD Magelang untuk terus berdiri teguh, jangan goyah dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab dalam persekutuan dengan Engkau, jerih payah kami tidak sia-sia. Kami aminkan dan kami terima firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.